Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita kembali ke meme coin. Sudah lumayan banyak yang ini nih kepanasan. Oh bang, gila bang, meme coins bang, luar biasa ngepamnya ya. PP new all time high. Lalu kalau kita lihat Doge semakin menguat ya. Tapi ya kalau untuk Shiba sih mungkin ya masih lumayan jauh sih dari all time high di 2021 begitu. Tapi cukup banyak yang penasaran nih, wah gimana nih bang, apakah waktunya TP atau enggak? Nah bagus tuh, gue happy banget udah mulai banyak orang yang kepikir kalau ngepam gila itu bukannya di take picture kata Bro Aina, tapi di TP. Nah itu bagus ya, artinya berarti mindsetnya udah mulai bener nih ya. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue akan disclaimer juga bahwa gue pribadi memandang meme coins ini adalah peluang jangka pendek sampai menengah. Jangka pendek ya posisi futures kayak DCWT lah, kebayang ya buat lu yang nonton DCWT tiap hari pasti oke ya, kebayang lah ya. Itu posisi futures. Nah yang kedua adalah gua melihat meme coins ini sebagai maksimum potensi jangka menengah. Menengah maksudnya apa? Nggak dibawa ke cycle selanjutnya begitu. Kenapa? Udah sering jelaskan bahwa meme coins itu kecenderungannya di cycle selanjutnya akan underperform. Kita ambil contoh ya, Shiba Inu. Shiba Inu setelah dibombardir dengan berbagai macam news-news yang cenderung bagus untuk memes ya, kayak Doge kemarin wah keangkat, PP juga keangkat dengan luar biasa besar. Tapi Shiba Inu masih kondisinya itu minus sebesar 70% ya, minus 70% dari cycle sebelumnya begitu. Nah maka dari itu kalau gua pribadi sih ya nggak akan dibawa ke cycle selanjutnya untuk memes. Mendingan kalau bisa TP habis di cycle ini. Jangan kan memes ya. Beberapa altcoins pun gue TP sampai habis begitu. Yang gue pertahankan itu ya, mungkin altcoins yang gue pertahankan itu adalah yang masuknya ke dalam blue chips gitu, yang ujung-ujungnya utility-nya udah jelas ya, lalu yang pakai banyak begitu ya. Jadi bahkan altcoins pun gue banyak yang masuknya kategori menengah. Nah tapi untuk memes ini semua memes itu jangka menengah menurut gue. Jadi satu cycle beres TP. Dan kalau gue pribadi melihat patternnya itu jauh lebih mudah untuk kita invest di meme coins baru dibandingkan meme coins yang lama. Berbeda dengan alts. Kalau alts kadang-kadang malah suatu hal yang baik kalau misalkan udah punya proven record gitu, udah punya track record yang lebih panjang. Seperti kan kalau misalkan alts Ethereum gitu. Wah, kenapa Ethereum dianggap bagus nih ya selain market cap-nya besar? Oh, dia udah punya track record panjang, udah punya support resisten yang jelas dan seterusnya. Nah, tapi kalau buat memes itu seringkali malah menjadi beban begitu. Kayak kita ambil contoh aja untuk Shiba begitu ya, dia jadi banyak resisten gitu, banyak resisten yang menahan dia. Nah permasalahannya kalau misalkan alts, oh tapi bang sama bang alts juga kan ada resistennya, bener. Tapi kalau sampai udah mulai banyak adopsi itu alts bisa naik dengan tinggi, terutama alts yang bentuknya itu ya pesaing Ethereum lah begitu, dimana dia smart contracts gitu fokusnya dan ya ada utility benerannya. Jadi banyak yang pakai tokennya karena memang buat satu hal atau satu kegiatan yang benar-benar perlu si token itu. Sementara kalau memes itu hype base, purely hanya ini hype-nya cukup nggak? Nah, hype itu adalah bensin seperti aftur begitu ya. Wah, boom, luar biasa kuat. Nah, tapi ya sayangnya untuk hype itu jangka panjang boomnya itu lebih pendek menurut gua dibandingkan dengan boom dari altcoins yang bisa memang organik. Ada banyak project yang buat game di sana, bikin DEX, mungkin bikin DeFi project dan seterusnya. Jadi ada keuntungannya sendiri untuk altcoins yang memang ada utility-nya. Jadi nggak cuma pure hype. Hype tentunya ada, ya nggak ada meme coins, nggak ada crypto sama sekali yang naik purely hanya utility. Nggak, itu pasti ada peran besar hype. Nah tapi kalau altcoins itu masih punya kesempatan dari itu, benar-benar utility, di mana orang menggunakan blockchain mereka, menggunakan ekosistem mereka. Sementara memes nggak punya itu. Nah maka dari itu seringkali gue rasa meme coins yang lebih baru itu lebih gampang untuk naik aja. Karena satu, nggak ada resisten di cycle sebelumnya. Dan yang kedua, market cap kecil. Begitu ya. Oke, ngomongin sekarang langsung aja ke TP ya. Untuk TP, PP ada possibility untuk bisa TP di hari Senin ya. Seperti yang kita sudah sering bahas, untuk
kita TP, itu yang paling sering kita lakukan adalah apabila weekly close di atas dari upper band. Dan kalau di minggu lalu masih jauh ya. Nah, tapi di minggu ini PP ngepump 84,58%, membuat all time high ya yang baru dan signifikan di atas daripada yang sebelumnya ya. Nah, jadi kalau sampai hari Senin dia weekly close di atas dari 0,00001671, maka kita bisa pertimbangkan untuk TP. Ya masih ada waktu sih ya, masih ada kurang lebih 4 hari kurang lah ya, 4 hari kurang. Nah, tinggal kita lihat dia tutupnya di mana begitu ya. Sekali lagi, TP-nya nggak harus semua. Dan urusan PP, TP itu di cycle kemarin aja kita udah dapat 3 kali sebenarnya ya. 4 kali ya. Bukan cycle sebelumnya. Di cycle ini dari awal ya, dari awal cycle ini maksudnya ya. TP pertama di sini dapat, turun lagi, akumulasi lagi. Boom ya, dapat TP lagi di tanggal 26 Februari. Ini TP kedua. TP ketiga, koreksi, akumulasi lagi. Ya. TP keempat kemarin, terakhir kali dikasih di tanggal 20 Mei. Ya. Udah gitu udah turun, membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Berapa lama di sini nggak tahu, ada yang udah putus asa, ada yang terus akumulasi. Ngepam lagi. Nah, ngepam lagi ini bisa TP kelima. Nah, persentasenya sekali lagi ini mungkin gua gimana ya. Untuk meme coins ini kan kondisinya lebih random dibandingkan kalau BTC ya, lebih kebayang lah gitu si TP di mana kurang lebih orang akumulasi daerah mana gitu sebelum-sebelumnya, dan gue lihat juga para subscriber gue kurang lebih banyak di mana. Tapi kalau PP ini benar-benar kalau memes in general tuh random. Jadi ya persentasenya monggo masing-masing. Tapi buat lu yang udah mulai dari di bawah berarti kan udah tahu ya aturan kita sih ya, gue mulai dari 5, lalu 10, 20, 40. Nah, berarti di sini itu, nah kan sebelumnya kita naikin dua kali kan. Nah, selanjutnya di sini nggak usah langsung naikin jadi 80, nggak harus ya. Kita mulai, nah ini mungkin tweak dari tweak dari SOP TP gua ya. Ya lagi-lagi nanti itu videonya at some point gua akan buat lagi ya TP TCI 2.0, tapi nggak tahu kapan karena jujur nih jadwal gua udah padat banget. Ya at some point lah gua update ya. Nah, dari sini kita bisa pertimbangkan TP 50%. Begitu. Karena kita masih ada jarak lah untuk sampai ke teori 28 November. Begitu. Jadi makanya TP-nya kalau lu ngikutin dari awal TCI dari 2022 lah ya, awal dari bull market ya di cycle ini, ya berarti lu masuk ke dalam kategori TP 50% untuk di PP gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk PP secara ya urusan si target TP-nya. Untuk di daily-nya ya ini masih dalam kondisi overbought, jadi posisi futures masih belum ada. Kalau mau akumulasi lagi secara spot ada di ini, nolnya gua nggak baca ya, langsung aja ya. 1672, 1540 dan 1439. Next kita masuk ke Dogecoin. Untuk Dogecoin kita sudah dapat posisi short ya. Tapi sorry, sebelum posisi short ya, gue nyaris lupa ya. Untuk Dogecoin kita sebenarnya itu udah kemarin keluar SOP TP ya. Nah, SOP TP di sini, tapi lagi-lagi nggak untuk semua orang karena kalau yang nyangkut dari atas ini ya berarti nggak bisa TP begitu. Jadi, nah ini makanya ya gue bilang meme coins ini sedikit kasusnya apa ya, unik lah begitu, karena ya kecenderungannya dia akan lebih sulit untuk ngejar ke all time high dia sebelumnya begitu. Jadi TP ini tergantung lu gimana posisi belinya. Kalau lu nyangkut dari cycle kemarin, ya kalau lu masih minus ya berarti nggak bisa TP begitu. Harus ya udah tahan aja lah begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan lu baru beli di cycle ini Doge, nah boleh pertimbangkan TP gitu. Tapi buat lu yang kemarin udah TP duluan di sini ya di tanggal 4 November ya jangan TP lagi, masih kedekatan begitu ya. Ya, jadi itu kurang lebih gambarannya untuk Doge. Langsung dulu kita masuk ke ininya ya. Kita udah punya posisi short, udah kebuka dari kemarin. Posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA20 atau nanti kalau sampai udah keluar data penting ya. Data penting itu kan keluar nanti setengah 9 malam. Jadi kalau udah setengah 9, udah dekat-dekat setengah 9 malam masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Posisi spot di angka 0,22, lalu di angka 0,18 dan di 0,182 ya. Next kita masuk ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu ini mungkin yang momentumnya paling nggak terlalu kerasa ya dibandingkan yang lain ya. Kalau ditanya kenapa ya lagi-lagi susah ya, kalau ngomong meme coins itu kan very hype based. Jadi ya mungkin hype-nya kurang, as simple as that gitu ya si explanation-nya.
Nah, tapi sekarang dia mulai bereaksi sebagai resisten terhadap 0,000256. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari struktur resisten ini, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP boleh pertimbangkan di angka nolnya gue malas baca panjang ya, 2244. Oke, itu untuk posisi spot, untuk posisi futures. Untuk spotnya ya masih lumayan jauh di bawah ya sebenarnya dua ini udah dapat ya, ya selanjutnya jadi di 0,2224, lalu di 2105 dan di 2029 ya. Itu kurang lebih untuk PP, Doge, dan Shiba. Selanjutnya sih ya kita langsung aja ke pre-sale ya. Untuk pre-sale ini sendiri gue harus disclaimer dulu bahwa ini masuknya ke dalam kategori yang resikonya lebih tinggi tentunya ya. Bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan hanya pegang meme coins biasa. Nah, maka cara paling mudah untuk mitigasi resikonya adalah dengan cara apa? Ya alokasi jangan kegedean begitu. Kalau gue pribadi sangat menyarankan jangan lebih dari 5%. Jadi misalkan lu punya porto spot 100 juta nih, udah ada BTC 70 juta misalkan ya. Kalau udah alts A B C D itu ya, terus sampai untuk pre-sale itu maksimum hanya di 5 juta saja. Begitu. Jangan lebih. Begitu. Kenapa? Karena resikonya cukup tinggi. Nah, dengan kita membatasi alokasi kita, ya kita nggak akan jadi terus stres sampai seandainya tidak sesuai dengan harapan kita. Karena lagi-lagi secara resiko cenderung lebih besar. Ini adalah cacing-cacing naga-naga gitu kalau untuk di pre-sale. Ya walaupun ya, jujurnya kalau kita ngomong purely statistik ya masih cenderung lebih banyak profitnya asalkan di TP. Kalau nggak di TP ya banyak juga yang hancur. Begitu. Jadi ya itu juga makanya kenapa gue lebih sarankan untuk orang yang lebih udah lama di market lah. Jadi mungkin udah lebih mature, lebih nggak pakai emosi begitu, udah punya target TP yang jelas. Kalau gue pribadi sih menyarankan minimal udah listing dia boom ya minimal modal beresin dulu deh, jadi udah nggak stres, modal udah beres, nah sisanya pinter-pinternya lu deh, hasil profit sisanya gitu, selisihnya lu mau biarin, siapa tahu lebih gede bang, monggo, mau lu jual semua silakan, mau jual parsial, pinternya masing-masing aja ya. Oke, jadi ini SpacePay ya. Untuk si SpacePay ini sendiri sebenarnya kalau kita mau ngomong bener-bener kayak typical memes nggak juga sih begitu ya. Dia sebenarnya ya lebih ke pre-sale in general aja lah. Kedepannya di sini mereka yang menjadi satu fintech yang ya ingin untuk inilah untuk pembelanjaan pakai ya jadi kayak payment gateway lah sih mungkin ya. Kalau kita bikin pakai bahasa sehari-harinya kayak payment gateway begitu ya. Nah, di sini untuk cara belinya sih sebenarnya simpel seperti biasa ya, lu tinggal hubungkan walletnya bisa pakai MetaMask, bisa juga pakai Trust Wallet ya, atau bahkan mau pakai card juga boleh, tapi jangan pakai card deh, biasanya fee-nya lumayan begitu. Jadi mendingan udah aja pakai dompet, lu tinggal pilih mau pakai blockchain apa bayarnya. Dan sekali lagi kalau gua sih menyarankan bayarnya mendingan pakai stablecoin supaya lu ingat tepatnya beli berapa. Kalau lo beli pakai ETH, kadang-kadang ETH-nya berapa ya? Waktu itu 1 ETH berapa ya? Wah, pusing gitu ya. Jadi itu kurang lebih ya untuk pre-sale sih. Dan untuk pre-sale nih terus ada lagi. Makanya kenapa kalau gue pribadi sih, kalau udah listing nih, boom, ya udah boom ya. Minimal amanin lu modal ya. Modal udah aman, lu bisa putar lagi di pre-sale selanjutnya. Gitu ya. Jangan sampai hawa nafsunya bikin ya udah ada tuh kemarin dulu ya, ada beberapa pre-sale yang udah ngepam berapa ratus persen nggak di TP, udahnya aduh bang gimana bang saya minus ya, itu dia ya. Makanya jangan terlalu nafsu gitu, harus punya game plan. Nah, game plan paling simpelnya adalah minimal beresin dulu ini lo resiko lo, jadi modalnya beres ya, sisanya pinter-pinter lo masing-masing ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk pre-sale-nya. Ya jadi overall sekali lagi seperti yang gue bilang ya, untuk si SpacePay ini bentuknya seperti kayak payment gateway lah, seperti itu ya. Oke, untuk stage selanjutnya sampai ini ya 4 hari lagi dia akan masuk ke stage selanjutnya. Oke, balik lagi kita ke meme coins. Untuk meme coins ya pesan gue sih satu begitu, jangan sampai mau nikah ya, mau kawin dengan meme coins apapun begitu. Jangan kan meme coins, altcoins-nya gue nggak mau begitu ya. Kalau sampai kesannya lu mau nikah, kebelet nikah, mending sama BTC. Serius, karena BTC dibawa ke cycle selanjutnya terbukti berkali-kali masih oke.
Nah, kalau untuk memes, alts itu banyak hal yang bisa buat itu hancur, begitu. Bahkan kadang-kadang projectnya jelas pun bisa hancur, begitu. Nah, maka dari itu gue ingatkan lagi, especially for meme coins. Waktunya TP ya TP, jangan ditunda-tunda dan seterusnya. Karena untuk Shiba nih langsung, untuk Shiba, gue dulu waktu zaman 2021 gue bahas ya. TP ya kita keluar beberapa kali SOP TP ya, pertimbangkan untuk TP. Wah, dimakiin, dibilangnya lu nggak percaya aja sama Shiba, kita ini akan mengalahkan BTC. Gila ngomongnya, mengalahkan BTC ya, akhirnya hancur begitu. Dan ada yang sempat curhat juga, bang gila bang, gue tuh sebenarnya waktu itu udah profit 1000%. Berarti kebayang gak sih, dia tuh berarti nyaris dari bawah banget mulainya ya, nyaris dapat seluruh movementnya ya. Tapi karena nggak punya SOP TP, akhirnya untung 1000% sampai minus. Begitu sampai minus, gue juga wah gila sampai minus, bisa begitu. Apa mungkin dia kecampur sama memes lain? Nggak ngerti lah ya, tapi pokoknya dibilang sampai minus. Gue mikir wah gila juga ya. Ya itu dia seremnya kalau nggak punya SOP TP. Untung ribuan persen jadi ke minus. Gitu. Dan sekali lagi TP itu bukan berarti gua ngedukun bahwa ini akan drop setelah TP. Enggak, bukan ya. TP itu adalah patokan kita. Kalau nggak mau di mana? Ya, nanti. Ya kalau nanti terus ujung-ujungnya ya itu sangkut malah, dan ya nggak pernah balik-balik lagi ke situ. Itu atau bahkan kalau sampai balik lagi butuh beberapa tahun. Dan kebanyakan orang ya, duitnya nggak dingin-dingin amat. Nah, udah tuh ya, udah langgar 3 golden rules, nggak punya SOP TP, lengkap sudah. Ya, jadi ekstra hati-hati saja di sana ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.